dari pihak Indomie katanya sudah melakukan ya perubahan apa gitu ya supaya bisa diterima di Taiwan. Oke, good ya, itu contoh yang real. Siapa lagi yang bisa apa kasih contoh lainnya lagi selain Indomie? Apa? Ayo, yang real, kasus yang real ya. Jangan Levis ya. Levis kenapa? Saya kan nggak tahu gitu kan. Apa ada apa dengan Levis ya? Ya ada apa dengan gimana Mas? Boleh. Saya kasih kesempatan yang bisa bersuara dulu ya. Gimana Mas? Ah, ah. Loh, itu kan berarti nggak ada pengaruhnya dengan itu, dengan perusahaan. Itu kan peraturan pemerintah. Kan kita bicara perusahaan, ya kan? Nah, gimana sangkutannya gimana? Heeh. Heeh, gimana sangkutannya? Ya kan itu memang seperti itu kan hal yang general gitu, hal yang umum kan ketika sebuah barang harus masuk itu kena bea cukai ya. Jadi itu hal yang general, tapi di sini kita lihat perbedaannya itu yang spesifik gitu loh. Yang mungkin di suatu negara itu tidak lazim gitu loh. Ada yang bisa kasih contoh lainnya nggak? Ya, salah satu. Yuk, siapa dulu? Sebutkan nama. Mm-mm. Gimana? Oke, terus ada nggak usaha yang dilakukan perusahaan itu untuk bisa masuk ke pasar Amerika? Hah? Nggak tahu. Jadi, oke. Oke, ya, oke. Siapa lagi yang mau sampaikan pendapat? Ya, siapa ini? Eni ya, Mbak Eni. Yuk, gimana Mbak? Gimana kosmetiknya kenapa? Iya, ya BB Pom. Ya, ya oke. Itu kan sebetulnya kalau masalah merkuri itu memang general kan, gitu kan memang tidak boleh ya. Produk yang ada apa zat merkurinya kan memang nggak boleh. Ya karena mungkin produsennya memang nakal kali, ya kan. Oke, saya kasih contoh yang real.
itu misalnya tadi ada yang sebutkan mengenai KFC, siapa ya itu tadi, ya, ya Mbak Rica ya. Jadi memang betul ini contoh real yang mudah kita pahami. Jadi memang KFC itu kan dari US ya, dari US. Produk di US KFC itu nggak ada nasi ya, mereka nggak jual nasi ya. Di beberapa negara pun tidak ada nasi ya. Di Hong Kong nggak ada nasi, di Jepang juga nggak ada nasi, di Malaysia nggak ada nasi ya. Cuman ada di Indonesia ya. Mungkin ada beberapa negara lain tapi saya kurang tahu. Di Indonesia itu KFC jual nasi, McDonald ada nasi juga ya kan. Nah itu salah satu bentuk adaptasi. Jadi ketika KFC ini melihat ada perbedaan gitu kan, ada perbedaan culture ya, dimana orang Indonesia itu merasa kalau nggak makan nasi belum makan ya kan. Kalau makan roti aja belum makan ya. Nah itu lalu mereka coba untuk melakukan adaptasi produk. Oke, mereka akan jual produk mereka dan dilengkapi dengan nasi gitu ya. Oke, ada lagi misalnya di Bali ya. Di Bali itu kan mereka menganggap suci bukan, di India ya. Kalau di Bali kayaknya masih ada. Di India itu kan mereka menganggap suci sapi ya kan, karena umat Hindu itu kan sapi itu kayak dewa apa ya, melambangkan dewa apa itu ya. Betul sekali. Nah akhirnya untuk produk yang mengandung sapi mereka nggak jual ya, KFC atau McDonald ya itu ya. Jadi mereka nggak ada jual produk sapi di sana ya, untuk menghormati ya perbedaan ini gitu ya. Nah itu adalah salah satu contoh ya untuk produk di mana sebuah perusahaan itu melakukan adaptasi atau perubahan atau modifikasi yang menyesuaikan dengan perbedaan yang ada di negara yang mereka akan tuju. Oke itu. Dan contoh lainnya misalnya itu produk otomotif itu juga ya. Kan kita lihat di beberapa negara itu ada yang sopir kanan, ada yang sopir kiri gitu kan. Nah itu kan kalau seperti itu kan produk industri otomotif kan harus menyesuaikan gitu kan. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kanan ya. Ya Indonesia kan kanan ya, pengemudinya sebelah kanan. Nah akhirnya nanti harus menciptakan produk yang setir kanan ya kan. Nah kalau di Taiwan kiri. Nah, jadi nanti harus memproduksi produk mobil atau otomotif yang sebelah kiri gitu loh. Nah itu adalah beberapa hal ya yang terkait komponen dalam melakukan analisis situasi ya. Lalu berikutnya adalah, nah tadi kan sudah saya sampaikan pertanyaan dari komponen mikro ya, itu yang mana yang paling penting ya. Tadi sudah sampaikan konsumen ya, atau pelanggan ya, konsumen atau pelanggan. Jadi kalau kita akan melakukan analisis pelanggan itu kita bisa menggunakan metode 5W1H ya, 5W1H. Sebetulnya di modul hanya 5W ya, tapi 1H-nya saya tambahin sendiri. Nah 5W itu apa aja, ada yang tahu? 5W1H ya, apa Mbak? Siapa yang jawab? Mbak Eni. How, betul ya. Mbak Nur itu. Ya, what, why, who, where, when, dan how. Maksudnya apa? Ya, silahkan Mbak Rupiah. Oh, Fitriana. Ya. Silahkan. Iya. And how?
Nah, kalau why, iya makanya saya juga heran. Nah, enggak lain ya. Makanya saya bilang how itu saya tambahan dari saya sendiri. Jadi how itu lebih ke bagaimana eh, bagaimana konsumen itu mendapatkan barang tersebut ya. Ya, terkait dengan apa eh, usaha-usaha yang dilakukan konsumen untuk mendapatkan produk tersebut. Yuk kita bahas satu-satu. Tadi what ya. Tadi gimana penjelasannya Mbak? Ya, jadi kita perlu tahu karakteristik pelanggan ya. Nah, kalau kita melihat karakteristik pelanggan itu bisa dari jenis kelamin gitu kan, bisa dari usianya, bisa dilihat dari perilakunya seperti apa ya kan. Nah, nanti kalau kita sudah tahu konsumen kita akan lebih gampang untuk menjual produk kita ya. Itu buat. Lalu yang kedua Mbak, ya enggak, itu kan what tadi, who. What itu juga tadi who ya, tadi sorry, who ya, siapa ya, who. Nah, kalau what, oke. Nah, selain perilaku konsumen, kalau what itu juga kita perlu lihat dari produk yang kita jual ya. Jadi kalau who itu lebih ke kita lihat konsumen kita seperti apa. Kalau what itu kita lebih lihat produk yang kita tawarkan kepada konsumen itu seperti apa ya. Jadi kita harus menyesuaikan antara who dan what. Nah, juga bisa dikaitkan dengan apa yang dilakukan konsumen pada produk kita ya. Apa yang dilakukan konsumen dengan produk kita. Oke. Lalu apalagi Mbak? Where ya. Where itu terkait dengan distribusi ya. Jadi di mana konsumen itu akan lebih memilih produk yang gampang ya, distribusinya gampang dibeli ya, gampang dicapai. Oke, lalu apalagi when ya, kapan ya. Jadi ya kapan ya kan. Jangan salah ya, misalnya musim summer jualnya baju-baju winter ya, nggak laku lah ya kan. Tapi ini salah satu strategi yang dipakai juga loh untuk beberapa toko baju ya. Jadi aneh gitu. Jadi pada summer mereka malah jual produk winter, tapi dengan nah itu salah satu strategi juga. Alasannya apa? Ada yang tahu nggak kenapa mereka kok seperti itu? Ya kenapa? Loh, enggak, kenapa? Enggak, kan enggak masalah harga. Kita kan belajar, kita itu ya betul Mbak Rico itu ya. Karena gini. Ya, karena biasanya yang dijual pada saat summer untuk ya cuci gudang ya kan. Jadi untuk produk-produk yang enggak laku ya pada waktu ditawarkan pada waktu winter itu mereka jualnya pada waktu summer ya kan. Makanya Anda kalau beli fashion itu kan jangan buru-buru. Teman saya bisa bilang gitu, kamu kalau mau cari baju murah di net, baju summer, kamu carinya pas winter gitu ya, pasti murah-murah. Ya, seperti itu. Nah, itu when. Lalu how ya, bagaimana. Jadi how itu ya terkait juga sih sebetulnya dengan perilaku ya. Ya, perilaku dari konsumen bagaimana mereka mau melakukan pengorbanan untuk mendapatkan produk yang kita tawarkan. Ya, jadi analisis pelanggan itu menggunakan metode 5W1H. Oke, lalu yang kedua yaitu analisis persaingan, ya kan? Jadi setelah kita melihat konsumen kita perlu lihat pesaing kita, ya kan? Kita perlu lihat pesaing kita. Nah, kalau kita bicara persaingan, itu ada beberapa definisi. Ya, dari pandangan ekonom, ada dari pandangan industri, dan ada pandangan bisnis. Ya, jadi kalau untuk pandangan ekonomi,
persaingan itu dilihat lebih ke dari struktur pasarnya. Nah, struktur pasar di sini itu dilihat dari jumlah penjual dan pembelinya. Makanya dari sudut pandang ekonomi ini kemudian persaingan itu dibedakan menjadi 5 macam. Ya, ada persaingan sempurna, ada monopoli, ada monopsoni, ada oligopoli, dan satu lagi saya lupa. Apa ya? Satu lagi. Ya, jadi ada persaingan sempurna di mana jumlah seller dan buyer itu sama, ya sama, jumlahnya sama, ya. Jadi di sini ada persaingan sempurna, ya, itu ciri-cirinya. Nah, kalau monopoli gimana? Kalau maksudnya monopoli gimana? Ya, ya, jadi penjualnya cuman satu. Jadi kalau kamu mau beli barangku, kalau kamu mau beli barang, belinya cuman sama aku. Nah, itu monopoli. Ya. Lalu kalau monopsoni, tadi yang jawab siapa ya yang barusan itu? Oh, Mbak Eni. Oke, Mbak Eni lagi. Oh, Mbak Eni sudah dapat 4 poin ini. 4 tuh di tulisan saya 4. Nah, kalau monopsoni gimana? Monopsoni siapa ini? Oke, Mbak Fitriana lagi, silahkan. Monopsoni. Monopsoni. Kalau monopsoni itu kebalikan dari monopoli. Jadi kalau monopoli kan penjualnya satu. Iya, penjualnya banyak. Ada yang bisa kasih contoh real nggak? Jadi yang jual banyak tapi yang beli satu. Gimana itu? Mm-mm. Terus yang jual? Hah? Kalau itu persaingan sempurna dong, ya kan? Yang jual banyak, yang beli banyak kan? Uh, Loh, pabrik susu gimana Mas Muklisin, Mas Adi? Ya gimana penjualan pesawat? Loh, enggak. Kita bicara monopsoni loh ya, bukan monopoli loh. Kalau monopsoni pembelinya yang satu, yang jual banyak. Iya, yang memproduksinya banyak, tapi yang mau beli barangnya itu satu satu aja. Gimana Mbak? Gimana itu ceritanya? Ah, ah, ah. Berarti sempurna dong, ya kan? Nah, jadi gini, biasanya itu untuk barang-barang yang
pertambangan gitu loh. Ya dimana barang pertambangan itu kan butuh pengolahan berteknologi tinggi, ya kan. Nah mereka yang jual biasanya tuh nggak tahu cara ngolahnya, ya. Jadi akhirnya mereka cuman jadi mereka biasanya hanya ngumpulin barangnya mereka kumpulin terus disetor di perusahaan yang punya teknologi untuk mengolah pertambangan itu gitu loh. Karena kan beberapa hasil pertambangan itu kan nggak bisa langsung dijual gitu, maksudnya nggak bisa langsung jadi produk kan, mereka harus diolah dulu kan. Ini kayak minyak bumi itu kan nggak bisa, ya minyak bumi kan harus diolah dulu supaya bisa jadi bensin. Nah untuk perusahaan yang bisa mengolah bensin itu kan ya ada tapi kan nggak banyak gitu ya, nggak cuma satu tapi nggak banyak juga kan. Nah seperti itu. Nah itu adalah contoh untuk persaingan yang monopsoni. Jadi yang jual banyak tapi yang pembeli satu atau nggak banyak gitu ya, atau nggak banyak lah. Lalu ada lagi oligopoli. Kalau oligopoli jadi gini, untuk oligopoli itu penjualnya ada beberapa tapi nggak banyak. Jadi yang jual ada tapi nggak banyak. Ya. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Yang jual ada tapi nggak banyak, paling 1, 2, 3 aja. Tapi yang industri ya sabun mandi kan banyak yang produksi sabun, rokok juga banyak, jarum apa-apa kan banyak jenis. Nah ini kalau di Indo kita lihat itu loh, perusahaan telekomunikasi itu kan nggak banyak kan, bisa dihitung pakai jari kan, paling XL ya kan, Simpati gitu kan ya. Tapi kan nggak begitu banyak dibandingkan kayak produk kayak sabun, rokok itu kan banyak sekali ya kan. Nah ini biasanya, nah otomotif ya boleh. Nah ini biasanya perusahaan-perusahaan yang yang economic scale. Jadi economic scale itu membangun infrastruktur usahanya itu membutuhkan dana yang besar. Nah biasanya kan tidak semua perusahaan itu mempunyai dana yang cukup besar untuk merealisasikan usahanya, jadi nggak banyak gitu ya. Enggak loh Mbak Irawati, Anda jawab itu saya kasih poin loh ya, nggak dicuekin. Anda saya kasih poin itu. Anda nggak bisa lihat soalnya saya ketik di sini ya, itu ada itu nomor 9 saya kasih poin, nggak dicuekin gitu kan ya. Tapi ya gimana ya kan, yang Anda nggak bersuara, saya kan nggak bisa mantau chatting Anda terus ya. Oke. Ya loh enggak, ini nggak saya cuekin, saya tetap kasih poin juga yang Anda jawab. Itu tuh Mbak Irawati saya tulis tadi, Mbak Eni, Mbak siapa yang itu saya kasih poin yang jawabannya benar ya kan. Cuman tadi saya sudah sampaikan, mungkin saya nggak bisa fokus ke chatting kan. Oke ya. Nah itu tadi beberapa macam persaingan dari sudut pandang ekonomi ya. Lalu untuk yang sudut pandang industri ya, jadi persaingan itu dilihat dari konsentrasi industri ya. Jadi persaingan di tingkat industri itu seperti apa. Lalu dilihat juga dari kalau misalnya sebuah perusahaan ingin masuk ke sebuah industri tertentu, bagaimana hambatan-hambatannya ya. Semakin besar hambatan untuk masuk ke industri tersebut, itu menguntungkan bagi pemain yang sudah bermain di industri itu kan, karena nggak banyak
perusahaan yang bisa masuk ke industri itu. Ya, lalu dilihat juga dari diferensiasi produk yang ditawarkan. Ya, dilihat dari diferensi produk yang ditawarkan. Nah, itu lalu untuk definisi dari sudut pandang bisnis. Nah, ini Anda perlu kasih tanda ya. Ini selalu keluar dalam ujian. Ya, itu ada empat macam persaingan dari sudut pandang bisnis. Ya, pertama adalah persaingan merek. Kedua adalah persaingan industri, yang keempat persaingan manfaat, yang ketiga persaingan manfaat, yang keempat persaingan generik. Oke, sekarang siapa yang bisa kasih contoh untuk persaingan merek? Jadi bersaingnya di dari mereknya gitu. Gimana? Ya, jadi ini sama produknya, sama-sama motor, ya kan? Tapi motor itu kan banyak, ada Yamaha, ada Honda, ada Suzuki, ya. Jadi merek yang bersaing. Mbak siapa ini tadi yang jawab nih? Ini, ya. Terus HP tadi siapa yang jawab HP? Sutini ya? Oh, Mbak Nur. Oh ya. HP juga. Anda kalau jawab ya jangan HP gitu kan, dijelaskan maksudnya gimana HP. Misalnya ada Sony, ada Samsung gitu kan. Terus itu ada yang jawab lagi. Apa? Mbak Eni ya. Mbak Eni. Ya, boleh. Oke. Ya, oke, itu merek. Lalu kita lanjutkan ke yang persaingan industri. Jadi persaingannya di tingkat industri ya. Yo, ada yang bisa kasih contoh? Itu ada di modul. Tapi saya lagi nggak bawa modul, jadi halamannya berapa saya nggak tahu. Halaman berapa? Gimana? 2.20. Terus? Terus persaingan industrinya di mana? Ya kan nggak gampang kan kita mau menyampaikan yang ada di otak kita dalam kata-kata itu kan nggak gampang. Ya. Makanya butuh latihan. Butuh latihan, ya kan? Jadi dengan terus persaingannya gimana? Ya, oke. Ya, jadi gini. Aqua, Coca-Cola, Fanta, terus apa gitu kan? Itu sama-sama di industri di industri minuman ya. Sorry, itu tadi lebih ke brand ya. Sorry. Kalau kita bicara persaingan industri itu dari jenis produknya itu beda, Mbak. Ya, produknya nggak setipe ya, produknya nggak setipe. Ya, ini sebagai contoh yang lebih gampang dipahami misalnya gini. Kalau kita bicara mengenai industri otomotif itu kan produk otomotif itu kan macam-macam ya. Ada yang SUV. SUV itu yang bentuknya kayak apa ya? CR-V ya kan. Lalu kayak Terios gitu kan. Nah, itu untuk produk
SUV ya kan. Lalu ada yang mini MPV